Halo anak-anak semua. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Pak Urfan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang materi kelas 10, yaitu bab KD 3.7 tentang hidrosfer atau hidrologi. Kalau pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang siklus hidrologi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perairan darat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih kira-kira? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis ya atau menjelaskan tentang perairan darat. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sungai. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi danau. Pada papan tulis di belakang sudah saya tuliskan ya tentang penjelasan tentang perairan darat. Untuk itu kita langsung saja amati dalam papan tulis yang ada di belakang ini ya. Oke, yang pertama ya, perairan darat ya. Perairan darat di sini adalah perairan yang berada di wilayah darat. Apa sih kira-kira perairan yang ada di wilayah darat? Perairan yang ada di wilayah darat adalah perairan contohnya ya, sungai, danau, rawa ya, atau air tanah permukaan atau air tanah dalam. Itu adalah perairan darat. Ya, di materi hidrosfer atau hidrologi ada dua macam perairan, ada perairan darat dan ada perairan laut. Ya, oke langsung kita bahas saja yaitu perairan darat ya. Oke, perairan darat yang berada di wilayah daratan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya air tanah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada tingkat porositas tanah atau batuan, yang kedua ada kemiringan lereng, dan yang ketiga ada tingkat kelembaban tanah. Nah, jadi anak-anak semuanya, jadi air tanah itu dipengaruhi oleh porositas. Ya, semakin besar porositas, maka daya serap air juga semakin tinggi. Semakin kecil porositas, maka daya serap air ke dalam tanah juga ikut semakin kecil juga. Ya, untuk itu porositas berpengaruh terhadap kualitas air tanah dan kuantitas air tanah yang ada. Nah, yang kedua ada kemiringan lereng. Ya, semakin curam atau semakin miring, air tanah atau air hujan tidak bisa terserap ke dalam tanah. Tapi semakin landai, ya air hujan akan dapat dengan mudah terserap ke dalam tanah. Walaupun ada banyak faktor juga seperti vegetasi, tata guna lahan, penggunaan lahan, ya bangunan juga berpengaruh. Ya, tapi kemiringan juga akan mengaruhi kualitas dan kuantitas dari air tanah. Dan yang terakhir adalah tingkat kelembaban tanah. Ya, tingkat kelembaban tanah pun juga mempengaruhi tentang air tanah, baik itu kualitas dan kuantitasnya. Nah, kita akan lanjutkan yaitu tentang perairan darat yang pertama, yaitu adalah air tanah berdasarkan letaknya. Ya, untuk itu langsung kita lanjutkan aja. Oke, kita lanjutkan yaitu yang pertama adalah perairan atau air tanah berdasarkan lokasi atau letaknya. Ya, di sini sudah saya tuliskan ya, air tanah berdasarkan letaknya ada air tanah freatis dan ada air tanah artetis. Jadi air tanah freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan kedap air ya. Itu lokasinya dia air tanah freatis, dia letaknya adalah di sebelah sini ya, air tanah freatis. Nah, ini sudah saya gambarkan. Dia berada di lapisan kedap air. Lapisan kedap air itu adalah lapisan impermeable ya, atau lapisan yang tidak bisa terserap atau meloloskan air ke dalam lapisan lainnya. Itu lapisan kedap air ya. Terus yang kedua ada air tanah artetis ya. Air tanah artetis adalah air tanah yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air ini ya. Yang ini air tanah dalam atau air tanah artetis ya, dia berada di antara lapisan kedap air ya. Maka dari itu kalau semisal kita amati dari gambar seperti ini, maka lapisan air tanah dangkal atau air tanah freatis dia itu letaknya lebih tinggi ya, lebih rendah ya daripada air tanah dalam. Air tanah dalam itu dia lokasinya sangat dalam ya. Ini air tanah artetis. Kalau air tanah freatis itu masih terpengaruh ya oleh aktivitas di atasnya. Semisal di sini ada limbah, ya, maka dia akan mempengaruhi air tanah freatis. Tapi kalau air tanah dalam atau air tanah artetis, dia tidak bisa terpengaruh oleh aktivitas di atasnya. Karena apa? Karena ada lapisan kedap air. Lapisan kedap air ini fungsinya adalah ya menahan atau
tidak bisa meloloskan air tanah yang ada di atasnya. Maka dari itu, kalau kalian punya sumur yang kedalamannya itu paling di bawah 20 meter, itu berarti termasuk sumur freatis, ya. Tapi kalau kedalamannya lebih dari 20, bisa 30 meter atau 40 meter atau mungkin 50 meter, itu berarti sumur artetis, ya. Oke, itu air tanah berdasarkan letaknya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi, yaitu materi kita air tanah berdasarkan sumbernya, ya. Kira-kira air tanah itu sumbernya dari mana aja sih? Nah, maka dari itu kita lanjutkan aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau sebelumnya sudah kita bahas air tanah berdasarkan letaknya, sekarang kita lanjutkan yaitu air tanah berdasarkan sumbernya. Kira-kira sumber air tanah itu berasal dari mana aja sih? Nah, di sini sudah saya tuliskan, ya, ada 4 sumber pengisi dari air tanah, ya. Yang pertama ada air tanah meteorik, yang kedua ada air tanah tubir, yang ketiga ada air tanah juvenil, dan yang keempat ada air tanah fosil, ya. Dan sudah saya tuliskan juga penjelasannya. Maka dari itu kita simak bersama-sama, ya. Oke, yang pertama adalah air tanah meteorik. Air tanah meteorik ini berasal dari air hujan atau gletser. Jadi ketika turun hujan, ya, terus masuk ke dalam tanah, ya, itu disebut sebagai air tanah meteorik karena dia berasal dari air hujan ataupun gletser. Gletser yang mencair, ya, itu juga disebut sebagai sumber air tanah meteorik, ya. Lalu yang kedua adalah air tanah tubir. Air tanah tubir ini adalah air tanah yang berasal dari perut bumi, dari lapisan bumi, ya. Itu juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku untuk minum atau untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Lalu yang ketiga ada air tanah juvenil. Ya, air tanah juvenil ini adalah air tanah yang berasal dari mata air panas yang naik ke permukaan bumi atau kata lainnya geyser, ya. Geyser itu sumber air panas yang berasal dari sekitar daerah gunung api, ya. Itu biasanya terjadi pasca vulkanisme. Nah, itu juga termasuk sumber air tanah, ya. Terus yang terakhir adalah air tanah fosil, ya. Air tanah fosil ini adalah air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan, ya. Itu ada 4 sumber air tanah atau sumber yang mengisi air tanah, ya. Oke, pada pertemuan kita hari ini, ya, saya cukupkan. Selamat belajar dan tetap semangat, ya.